Selamat datang di Stasiun Kejadian, destinasi hukuman-hukuman kejam dalam sejarah. Dan sebelumnya, aku turut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi di belakangan ini. Dan gak lupa juga, ayo kita berikan doa untuk Afwan Kurniawan. Dan juga semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga dan juga teman yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Panjang umur perjuangan. Sebuah akhir yang mengerikan di bawah mata pedang, kapak, dan juga jerat tali. Atau mungkin ada cara mengerikan lain yang enggak pernah terpikirkan. Lantas seperti apakah hukuman-hukuman kejam di masa lalu? Baiklah, mari kita mulai dari salah satu cara metode yang paling terkenal, yang lahir dari gagasan untuk memanusiakan hukuman mati. Ya, kamu gak salah dengar. Sebuah mesin yang dirancang untuk memisahkan kepala dengan badan secara bersih. Ya, kita bicara tentang guillotine. Pada abad ke-18 di Perancis, Joseph Ignace Guillotin, seorang dokter dan juga anggota Majelis Nasional, dialah yang mengusulkan untuk penggunaan alat ini. Tujuannya bukan untuk menambah kengerian, tapi untuk menggantikan metode eksekusi lama yang tampaknya jauh lebih brutal dan seringkali gagal. Contohnya itu seperti penggunaan pedang atau hukuman gantung yang menyakitkan. Tujuannya salah satunya untuk mengurangi rasa sakit dan juga mempercepat proses. Tapi kemudian alat ini menjadi simbol teror dan juga revolusi yang paling mencekam. Korban guillotine yang paling terkenal nggak lain adalah Raja Louis XVI dari Perancis. Di mana pada bulan Januari di tahun 1793, di tengah revolusi Perancis, Raja Louis ke-16 didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi selesai di alat ini. Dan setelahnya, sang ratu, Marie Antoinette juga menyusul dengan cara yang sama. Seperti yang dibilang di awal, sebelum guillotine, metode yang umum digunakan adalah menggunakan pedang atau kapak. Nah, di mana di sini penggunaan pedang itu dianggap sebagai cara yang terhormat dalam tanda kutip, tapi bukan berarti itu tanpa rasa sakit. Penggunaan pedang ini bisa aja gagal dan justru menjadi tontonan yang ngeri banget, di mana pada akhirnya Algojo harus mengayunkan pedangnya berkali-kali sampai tuntas. Salah satu contoh yang paling tragis ini adalah eksekusi Mary, the Queen of Scots, di mana pada tahun 1587, setelah dia dituduh berkonspirasi untuk menggulingkan sepupunya, Ratu Elizabeth I, disebutkan di beberapa sumber dia dengan gaun merahnya datang untuk menghadap Algojo. Nah, tapi eksekusinya malah menimbulkan kekacauan yang sangat mengerikan, di mana Mary itu enggak ditebas cuman dengan satu pukulan aja, di mana pukulan pertama itu meleset dan justru mengenai bagian belakang kepalanya, dan kemudian pukulan kedua itu hampir selesai tapi meninggalkan sedikit urat, hingga akhirnya dilakukanlah pukulan ketiga dengan menggunakan kapak. Jadi di sini Algojo justru membutuhkan 3 kali ayunan untuk memisahkan kepala Mary, dan kemudian setelah itu kepalanya akhirnya diangkatlah oleh Algojo. Tapi justru di situ yang diangkat hanyalah rambut palsunya. Gantung, tarik, dan cincang. Hanged, drawn, and quartered. Hukuman ini ditetapkan secara resmi di tahun 1352 di bawah pimpinan Raja Edward III. Ya, meskipun versi sebelumnya udah digunakan di sejak abad ke-13. Jadi singkatnya, korban diikat dengan kaki ke panel kayu dan ditarik oleh kuda ke tempat eksekusinya. Dan selanjutnya, korban kemudian dikebiri dan isi dalamnya dikeluarkan dan dibakar. Dan terakhir, dicincang menjadi 4 bagian, dan sisa-sisanya itu dipajang di berbagai tempat umum di seluruh kerajaan. Contohnya di London Bridge atau di kota asal korban sebagai peringatan visual yang kuat. Adapun kisah korban yang terkenal dari hukuman ini adalah David Ap Groovit yang merupakan Pangeran Wales terakhir di tahun 1283. Dan yang satu lagi adalah Sir William Wallace, seorang pemimpin perang kemerdekaan Skotlandia yang dihukum di tahun 1305. Dari Eropa kita beralih ke Tiongkok. Lingqi atau kematian dengan 1000 irisan
adalah metode eksekusi yang paling mengerikan yang digunakan di Tiongkok di sekitar tahun 900 Masehi sampai akhirnya dilarang di tahun 1905 Masehi. Tujuannya adalah tidak hanya untuk menimbulkan rasa sakit fisik, tapi juga untuk menghancurkan bentuk tubuh, di mana gagasan dari kepercayaan mereka adalah bahwa tubuh itu harus tetap utuh saat melewati alam baka. Jadi istilahnya bukan hanya dihukum di dunia, tapi juga dihukum sampai ke alam baka. Wah, ngeri banget. Adapun mekanisme dari hukuman ini adalah terdakwa diikat pada sebuah bingkai kayu di tempat umum. Kemudian algojo yang diperintahkan itu mulai dengan membuat luka kecil, entah di bagian lengan, kaki, atau dada, yang secara perlahan kengerian dan kesadisan itu menaik sampai akhirnya putus. Hukuman ini seringkali diakhiri dengan pemisahan atau tusukan. Ada beberapa sumber yang klaim tapi guys, bahwa korban ini sering dikasih opium atau obat peredar rasa sakit untuk menurunkan rasa sakitnya. Kalau algojonya berbelas kasihan, maka si algojo akan melakukan serangan fatal di awal proses. Apalagi terutama jika keluarga korban itu ngasih sesuatu dalam tanda kutip ke mereka. Adapun terdakwa yang menggunakan cara ini adalah Jenderal Dinasti Ming, Yuan Chonghuan, di mana beliau dihukum di tahun 1630 karena dituduh bersekongkol dengan musuhnya. Dan satu lagi yang menggunakan metode ini adalah Wang Weichen, seorang pembunuh berantai yang dieksekusi di Beijing di tahun 1904. Kemudian metode terakhir yang akan kita jelaskan di video kali ini adalah Scaphism atau perahu, di mana ini adalah metode eksekusi kuno dari Persia yang diceritakan oleh Plutarch, di mana mekanismenya ini melibatkan dua perahu kecil yang disatukan. Nah, kemudian korban diletakkan tuh dengan kepala, tangan, dan kaki itu mencuat keluar. Nah, kemudian terdakwa ini dipaksa untuk makan suatu makanan yang terbuat dari campuran susu dan juga madu. Yang gak cuma disuruh makan, bahan-bahan tersebut juga dioleskan ke tubuh mereka. Nah, kemudian perahu-perahu itu dibiarkan aja tuh mengapung di kolam yang stagnan atau tenang ya, di bawah sinar matahari. Dimana di sana ada perpaduan kotoran, madu, susu, dan hal-hal apapun itu yang tentunya akan menarik serangga, belatung, dan parasit yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh korban dari dalam dan luar. Dalam hal ini kematian datang setelah beberapa hari nih, entah akibat infeksi, shock, ataupun konsumsi oleh belatung dari dalam maupun luar tubuh. Dimana korban yang terkenal konon adalah Mithridates, seorang prajurit Persia yang dihukum karena mengklaim telah menghabisi saudara laki-laki sang raja, Cyrus muda. Nah, tapi kisah ini sebagian besar berasal dari Ctesias, yang merupakan seorang sejarawan yang dikenal karena narasinya itu yang dilebih-lebihkan. Jadi ya entah iya entah enggak, gak ada yang tahu. Dan baiklah, itu tadi beberapa hukuman kejam yang pernah tercatat dalam sejarah. Ya sebenarnya masih banyak guys yang jauh lebih kejam lagi. Nah tapi takutnya aku dapat surat cinta dari YouTube. Ya kecuali nanti ya kalau udah ada membership bisa kali kita bahas. Dan baiklah, kita telah sampai di stasiun utama. Terima kasih udah nonton sampai sini. Thank you buat subscribe dan juga like-nya. Kalau mau request boleh banget, tinggal isi aja di link ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.